Pantai Kuta Mandalika adalah salah satu tempat wisata di Pulau Lombok. Pantai ini secara administratif berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pantai dengan pasir berwarna putih seperti buliran merica ini terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta. Setelah kami turun dari Gunung Sasak, kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Sembalun menggunakan travel arah Sembalun. Desa Sembalun merupakan jalur kaki Gunungnya Rinjani. Dari sanalah rencana kami akan melakukan pendakian. Rencananya kami akan menginap di base camp dekat resort Sembalun. Ketika simaksi, kami telah melakukan pendaftaran online 1 minggu sebelum keberangkatan melalui aplikasi Rinjani yang sudah kami download di Play Store untuk memastikan nama kami semua telah terdaftar agar bisa melakukan pendakian secara resmi dan legal. Searah dengan jalan menuju ke Desa Sembalun, kami banyak melewati beberapa objek wisata, salah satunya Pantai Kuta Mandalika. Tidak perlu waktu lama, supir travel Sembalun langsung mengantarkan kami menuju ke dekat pantai. Travel arah Sembalun apabila tidak salah per orangnya Rp100.000. Terlihat dari kejauhan, 2 orang bule sedang mandi di pinggir pantai. Teman saya berkata, "Deketin bang." Hahaha. Saya hanya tersenyum dalam hati ketika melihat bule sedang pakai bikini di pinggir pantai. Hahaha. Oh ya, teman saya yang membantu video ini bernama Hasan. Dia adalah teman yang saya kenal ketika melakukan pendakian ke Gunung Prau via Kali Lembu, dan juga partner saya mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto pada Agustus 2020 silam. Nampak terlihat view tulisan besar bertulisan Kuta Mandalika, bangunan hotel di pinggir pantai yang tampak megah, taman di sisi pantai yang begitu menghijau, dan tanaman-tanaman tersusun rapi menjadikan kesan menarik ketika berkunjung ke sini. Bang. Kemudian kami menuju ke Dusun Sasak Sade, Rebitan Lombok. Desa Sade terletak di Kecamatan Kudus, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Sade berada satu dusun dengan Desa Rembitan. Lokasi Desa Sade berada persis di samping Jalan Raya Praya Kuta. Desa Sade merupakan salah satu desa adat suku Sasak yang masih mempertahankan adat dalam kehidupan kesehariannya. Adat suku Sasak merupakan salah satu daya tarik wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Desa adat Sade memiliki sejarah panjang, di mana adat suku Sasak telah berlangsung kurang lebih 1.500 tahun yang lalu. Saat memasuki halaman parkir, wisatawan akan melihat atap rumah yang terbuat dari anyaman bambu yang berdiri kokoh di antara bangunan tembok. Nuansa pedesaan tradisional sangat terasa di Desa Sade. Luas Desa Sade sekitar 5,5 hektar dan memiliki sekitar 150 buah rumah. Setiap rumah terdiri satu kepala keluarga. Semua penduduk Desa Sade adalah suku Sasak Lombok. Penduduk Desa Sade masih satu keturunan karena mereka melakukan perkawinan antar saudara. Mata pencaharian penduduk Desa Sade adalah petani. Mereka menanam padi di sawah tadah hujan, sehingga tidak ada irigasi dengan masa panen setahun sekali. Di tengah menunggu masa panen, penduduk Desa Sade memiliki pekerjaan sampingan menenun untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jarak tempuh Desa Sade dari Kota Mataram sekitar 43 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam.
Perjalanan ke Desa Sade dari Mataram dapat melalui jalan bypass Bandara Internasional Lombok. Desa Sade memiliki keunikan yang akan ditemui wisatawan saat berada di kawasan ini. Desa Sade memiliki rumah yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu balai bonter, balai kodong, dan balai tani. Masing-masing rumah memiliki fungsi yang berbeda. Balai bonter berfungsi sebagai rumah pejabat desa dan juga berfungsi sebagai tempat persidangan adat. Selanjutnya, balai kodong berfungsi sebagai tempat tinggal untuk orang-orang yang sudah lumpuh. Tempat tersebut juga digunakan untuk orang yang sudah menikah namun belum memiliki tempat tinggal. Kemudian balai tani berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Desa Sade memiliki tradisi unik, yakni tradisi kawin culik, di mana pada saat akan menikah, pemuda menculik pujaan hatinya untuk mengakhiri masa lajang. Tempat pertemuan laki-laki dan perempuan sebelum perempuan diculik adalah di depan pohon cinta Desa Sade. Inilah lokasi pohon cinta Desa Sade tersebut. Kami sedang melakukan foto bersama di depan pohon cinta tersebut. Para gadis di Desa Sade diwajibkan untuk dapat menenun. Jika seorang gadis belum bisa menenun, maka ia tidak diperbolehkan untuk menikah. Para wanita di Desa Sade rata-rata bermata pencaharian sebagai penenun. Makanya sepanjang jalan Desa Sade banyak penjual kain tenun. Para wisatawan biasanya akan disambut dengan atraksi paresean atau tari perang. Atraksi paresean dilakukan oleh para laki-laki suku Sasak Desa Sade. Dua pria akan saling berhadapan dengan membawa rotan sebagai pemukul dan tameng berbentuk segi empat atau ND yang terbuat dari kulit kerbau. Tarian yang biasanya digunakan untuk meminta hujan di musim kemarau ini tidak akan melukai lawan. Bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Desa Sade, tidak dikenakan tiket masuk alias gratis. Namun pengunjung disarankan untuk memberikan uang seikhlasnya saja untuk membantu operasional wisata Desa Sade. Selain itu, setiap wisatawan yang akan berwisata di Desa Sade akan diminta untuk mengisi buku tamu. Masyarakat Desa Sade memiliki kebiasaan membersihkan lantai rumah dengan kotoran kerbau atau sapi setiap seminggu sekali. Tujuannya supaya lantai bersih dari debu-debu yang melekat, memulihkan lantai dan berfungsi untuk mencegah serangga, terutama nyamuk, agar tidak masuk ke dalam rumah. Rumah Desa Sade memiliki desain yang sederhana. Rumah berdinding anyaman bambu, atap alang-alang kering, dan lantai yang terbuat dari campuran tanah liat dengan sekam pati. Bangunan rumah Desa Sade juga tahan gempa. Rumah-rumah di Desa Sade masih terlihat kokoh meskipun wilayah tersebut pernah ditimpa gempa. Bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata Desa Sade, ada sejumlah peraturan yang harus ditaati. Wisatawan tidak boleh menggunakan celana pendek. Jika ada wisatawan yang menggunakan celana pendek, akan dipinjami kain tenun untuk menutupi tubuh hingga lutut. Namun ketika kami masuk kawasan Desa Sade, sepertinya peraturan tentang penggunaan celana pendek bisa ditolerir, karena beberapa teman saya ada yang menggunakan celana pendek, tetapi tidak ada teguran dan tidak ada juga warga yang memberikan penutup kain tenun tersebut. Wisatawan juga tidak boleh berteriak-teriak atau menyakiti sesama. Aturan lainnya berupa wisatawan tidak diperbolehkan masuk ke rumah penyimpanan benda pusaka, sedangkan rumah lain dapat dimasuki oleh wisatawan. Dinas pariwisata setempat menjadikan Desa Sade sebagai desa wisata karena keunikan Desa Sade dan suku Sasak yang menjadi penghuninya. Dari jenis balai yang kita bahas sebelumnya, kita telah mengetahui 3 balai beserta fungsinya. Tetapi ada 5 balai lagi yang belum kita ketahui bersama, yaitu
jajar sekenam, belek, berugak, tajuk, dan bencingah. Balai-balai itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Fungsi dari balai jajar sekenam yaitu untuk menyimpan bahan makanan dan kebutuhan hidup lainnya. Selanjutnya, balai belek bajingah merupakan salah satu sarana penting bagi sebuah kerajaan. Balai belek diperuntukkan sebagai tempat kegiatan besar kerajaan sehingga sering juga disebut bencingah. Balai tajuk merupakan salah satu sarana pendukung bagi bangunan rumah tinggal yang memiliki keluarga besar. Tempat ini dipergunakan sebagai tempat pertemuan keluarga besar dan pelatihan Majapahit Takepan untuk menambah wawasan dan tata krama. Kemudian kegunaan berugak atau setupat adalah sebagai tempat menerima tamu, juga digunakan pemilik rumah yang memiliki anak gadis untuk menerima pemuda yang datang menikah atau melamar. Ini adalah rumput alang-alang yang sudah dirakit dan siap untuk dijadikan atap rumah sebagai cadangan ketika atap rumah yang lama telah rusak. Kami diarahkan ke tempat penjualan pernak-pernik asli khas Desa Sade, khususnya kain tenun khas buatan remaja dan para ibu-ibu di sana. Satu arah. Tenangnya. Desa Sade Rembutan Lombok. Desa yang masih bertahan. Pak, terima kasih banyak atas informasinya, Pak. Mudah-mudahan lain waktu kami bisa berkunjung lagi ke sini. Setelah dari Dusun Sasak, Sade, Rembitan, Lombok, kami juga menyempatkan waktu untuk mengunjungi sirkuit Mandalika. Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, kami melanjutkan perjalanan ke arah Desa Sembalun. Pemandangannya di sana begitu indah, terlihat di sisi kiri dan kanan jalan.
Akhirnya kami pun sampai di depan Taman Nasional Gunung Rinjani. Wow. Sama calon mayat. Di seberangnya terdapat masjid. Ketika waktu sholat, saya selalu ke masjid ini untuk beribadah. Saya sudah sampai Taman Nasional Gunung Rinjani. Rinjani. Trekking. Rinjani arah sana. Welcome to Dewa. Rinjani. Saya kemudian berjalan kaki menuju ke arah depan kantor Kecamatan Sibalun karena melihat view gunungan yang menarik untuk saya eksplor. Di Kecamatan Sibalun ini berada di ketinggian 1100 mdpl, sehingga ketika sampai di sini udaranya begitu dingin. Kemudian saya menuju ke tempat lapangan bola. Sejuk sekali suasananya, enak sekali bermain bola, dingin, adem. Ditambah lagi pemandangan gunung di sekitarnya sungguh sedap dipandang mata. Enak banget, dingin lapangan bolanya. Enak dingin lapangannya. Bakal capek. Karena itu keturunan saya tuh kedua, ponakan saya manggil kan biasa, kalau ponakan saya ikut aja, saya aja. Karena di garis keturunan. Hitungannya cucu tuh udah punya anak lagi, cicit ya dia. Tempat base camp kami menginap tidak jauh dari depan masjid, tinggal masuk ke dalam gang dan berjalan kaki beberapa meter saja. Inilah penginapan kami. Kami akan beristirahat di sini. Mantap. Dan inilah tim Gunung Rinjani. Kalbar. Di senja hari terlihat pemandangan Gunung Rinjani dari kejauhan. Cie nunggu giliran ya. Caela bisa baik. Dia dianggurin. Iya. Tuh ayam pinipin tuh yang paha tuh. Itu jatah gua pokoknya. Dan tak bisa tetaplah tersenyum. Kalau buat darah asli ya.
Lihat senyum manis di atas bibir bergincu, kedip mata merayu jalan coba mengganggu. Tak belah lain paling Oke, pagi ini tetap asahan terus paling di base camp dari base Sembalun menuju kandang sapi. ngapain? Nyari rumput. Gak bener nih. Patah belum. Tidak tahu arah dan tujuan, mengikuti kemana arahnya. Bocor kalau ada kayak kami ini. Aku dipatahkan semangat orang. Mantap. Anjir. Pada tanggal 7 Agustus tahun 2023 pukul 6:58 waktu Indonesia Tengah, kami pun memasuki area Resort Sembalun untuk registrasi ulang nama kami yang sudah terdata di online via aplikasi Erinjani. Kemudian kami berangkat naik pickup berjumlah 8 orang untuk menuju ke pos kandang sapi.